Suatu pagi tiba-tiba pekerjanya datang ke si Darby. Bos, gawat nih. Kenapa gawat? Karena ternyata tambang emasnya udah gak ada lagi. Digali-gali yang ada cuma batu-batuan, gak ada lagi emas-emasnya. Nah, si Darby ini kaget. Dia bilang, hah masa sih? Gak mungkin. Ini kan baru berapa minggu. Masa secepat itu masih udah gak ada? Dikit amat. Ya, nah dia gak percaya. Nah saking gak percayanya akhirnya dia sendiri yang turun tangan, dia sendiri yang mencoba menggali. Dan ternyata memang benar tambang emasnya sudah tidak ada lagi. Kosong melompong yang hanya tinggal batu-batuan saja. Nah tentu saja ketika si Darby menyadari bahwa itu adalah fakta dan kenyataannya, dia sedih dan dia merasa kecewa. Dan dia merasa ya ternyata cuma segini doang. Saya pikir ini akan mengubah hidup saya. Saya pikir ini adalah jalan untuk menuju mimpi-mimpi saya. Ternyata saya nggak seberuntung itu. Ternyata cuma segini aja. Kecewa. Apalagi ketika dia sadar bahwa ternyata emas yang terkumpulkan, yang dia pakai untuk membayar hutang-hutangnya masih belum cukup. Hanya tinggal sedikit lagi untuk membayar. Hutangnya masih ada, tapi emasnya sudah nggak ada. Dia begitu kecewa dan merasa ya nasib lah seperti itu. Oke, nah akhirnya untuk menutup kekecewaan dan untuk menutupi kekurangannya, dia pergi ke tukang loak terdekat yang berada di tempat situ. Dia mendatangi tukang loak dan dia bilang, tolong dong, dulu saya punya tambang, tapi ternyata tambang emasnya sudah tidak ada, tapi saya masih punya hutang yang harus saya bayar. Bisakah Anda membeli peralatan-peralatan saya? Terserah deh mau dinilai berapa. Yang penting barang-barang ini bisa diuangkan untuk bisa membayar hutang. Dan akhirnya tukang loak ini pun bersedia untuk membantu. Dia membeli peralatannya dan akhirnya ya sudah si Darby-nya pun pulang kembali ke Colorado. Nah si tukang loak ini tiba-tiba dia tersadarkan. Dia berpikir, dia juga tahu tuh yang namanya gold rush. Dia tahu bahwa banyak orang jutawan yang jadi kaya raya karena menemukan tambang emas. Dia berpikir, sekarang saya udah punya alatnya. Saya juga udah tahu tempatnya, kan tadi dikasih tahu sama si Darby. Kenapa saya nggak coba aja datengin? Siapa tahu masih ada emasnya. Siapa tahu masih ada emasnya. Itu yang ada di pikirannya dia. Dan akhirnya dia pun pergi menuju tempat tambang emas tersebut. Tapi yang menariknya dia pergi ke tempat itu tidak membawa peralatan sedikit pun. Oke, kira-kira apa yang dia bawa tempat tersebut ke tambang itu? Oke, ada yang bisa nebak kira-kira dia bawa apa? Dia bawa apa? Bawa bor, bawa bom, bukan? Oke, yang dia bawa adalah dia membawa seseorang. Dia membawa seorang insinyur tambang untuk pergi bersama dia. Dan dia bilang, tolong dong dicek. Kata pemilik sebelumnya ini adalah bekas tambang emas. Tapi kata pemiliknya emasnya udah gak ada. Tolong dong dicek apakah benar emasnya sudah tidak ada. Nah karena si insinyur tambang ini dia punya keahlian dan dia punya kemampuan. Akhirnya dia mulai meneliti. Dan ternyata dia melaporkan jawabannya. Dia bilang, betul ini memang tambang emas. Oke, tapi ternyata itu masih ada emasnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kenapa pemilik sebelumnya berpikir bahwa emasnya sudah nggak ada padahal masih ada? Karena bumi itu kan bergeser. Nah, sedangkan di bumi itu ada yang namanya jalur emas. Jadi ketika bumi itu bergeser, jalur emasnya pun juga bergeser. Jadi ketika si Darby menggali, nggak ada lagi karena sesungguhnya jalur emasnya bergeser dan pergeserannya itu hanya tinggal sedikit lagi. Tahukah Anda bedanya berapa? 3 feet. 3 feet itu 100 cm. Berarti cuma beda 1 meter. 3 langkah tuh berarti anggap aja si Darby di sini nih. 1, 2, 3. Di sini, di titik inilah sesungguhnya ada banyak tambang emas yang sangat berlimpah. Dan akhirnya setelah benar diselidiki, digali, disitulah akhirnya si tukang loak ini tidak menjadi tukang loak, tapi dia menjadi seorang bangsawan dan jutawan karena dia berhasil menemukan tambang emas yang akhirnya mengubah hidupnya. Tepuk tangan dulu dong buat si tukang loak ini.
Nah, sekarang, is it a happy ending story? Happy ending nggak? Wah, happy ending buat si tukang loak. Tapi bukan, definitely is not a happy ending buat si Darby. Oke, ini mungkin bukan cerita yang berakhir bahagia untuk si Darby. Tapi ini adalah cerita yang memberikan pelajaran berharga buat kita semua. Nah, apa yang saya ingin tunjukkan? Oke, kalau tadi saya berbicara tentang speed, saya berbicara tentang start. Tapi ada bagian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah skill. Oke, semua bilang skill. Oke, keterampilan itu penting. Nah, by the way, yang baru saja saya ceritakan ini adalah true story. Anda pasti pernah melihat meme ini. Pernah melihat meme ini beredar di mana-mana? Pernah ya? Ini terinspirasi dari kisah si Darby itu. Kadang-kadang kita melihat meme ini kita berpikir, aduh sayang banget ya. Padahal jarak antara dia dan kesuksesan cuma tinggal sedikit lagi. Tapi dia menyerah terlalu cepat dan akhirnya dia tidak bisa menikmati kesuksesan itu. Benar-benar hanya beda tinggal 3 langkah saja. 3 feet from gold. Bahkan sekarang ada bukunya judulnya 3 feet from gold ya. Nah, jadi apa yang terjadi karena Darby kurang satu hal yaitu skills. Nah, di hidup ini ada yang namanya otot. Ya, kadang saya percaya bahwa dengan kerja keras, dengan kegigihan, dengan ketangguhan kita bisa mendapatkan banyak hal dalam hidup ini dan kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi. Setuju? Setuju. Saya adalah contoh nyatanya. Saya adalah pekerja keras, seperti saya bilang dulu saya kerja 14 jam tiap hari non-stop 7 hari selama seminggu. Saya rela menukarkan keringat dan air mata saya untuk masa depan yang lebih baik lagi. Kalau saya harus bisa menukarkan air mata dan keringat saya untuk bisa bayar hutang-hutangnya, saya akan lakukan itu dengan kesungguhan. Dan itulah yang saya lakukan. Oke? Nah, tapi akan ada titik di mana otot aja nggak cukup. Kita harus selalu mengupgrade skill dan knowledge kita, mengupgrade kemampuan kita. Karena mungkin kegigihan kita bisa membawa kita ke satu tempat, tapi kecerdasan dan fleksibilitas kita untuk selalu mengupgrade diri kita sendiri yang akan membawa kita ke kesuksesan di level yang berikutnya. Oke, nah jadi ini penting banget. Nah, Darby pekerja keras, dia gercep, dia mau berusaha, tapi dia kurang satu hal. Ketika dia memutuskan untuk berhenti, dia hanya mengandalkan akan kecerdasan dan pemikirannya dia saja. Andaikan dia bertanya kepada orang yang lebih expert, andaikan sebelum dia berhenti, dia cari second third opinion untuk bisa memberikan pertimbangan. Mungkin kisah hidupnya akan berubah. Nah, jadi ini penting banget. Karena ini yang saya percaya, your level of success can never exceed your level of personal development. Ya, dan kadang di hidup ini akan ada saat di mana kita udah kerja keras, tapi kok rasanya mentok. Pernahkah Anda berada di dalam sebuah karir atau fase di hidup Anda di mana Anda kok rasanya mentok? Pernah merasakan seperti itu? Kayaknya saya udah kerja keras deh. Kayaknya saya bahkan kerja keras lebih kerja keras sekarang dibandingkan dulu. Dulu kayaknya saya biasa-biasa aja udah sukses. Sekarang susahnya setengah mati, capeknya setengah mati, tapi hasilnya masih kurang dibandingkan sebelumnya. Dan kadang kita merasa stuck di keadaan tersebut. Nah, kalau Anda merasa stuck di dalam sebuah keadaan dan situasi, jangan salahkan industrinya, jangan salahkan tempatnya, jangan salahkan peralatannya, karena mungkin bukan itu yang berbeda, tapi mungkin caranya kita yang berbeda. Sama seperti tambang emas tadi, jangan salahkan tambang emasnya, jangan salahkan pekerjanya, jangan salahkan alatnya. Emasnya sebenarnya masih ada, hanya saja bergeser. Menurut saya, industri properti is always there forever. Dan hanya saja kadang-kadang kalau kita, kok hasilnya nggak sebagus dulu misalnya, mungkin cara approach kita yang sedikit berbeda karena zaman berubah. Kalau kita nggak berubah, kita yang ketinggalan zaman. Cara orang memperhitungkan atau mencari properti atau cara orang mengambil kesempatan atau cara orang mengambil keputusan mungkin berbeda. Dan mungkin pendekatan kita pun juga harus melalui cara-cara yang berbeda. Marketnya masih ada, tapi kalau kita mau sedikit berubah, kita semoga bisa meng-capture market-market tersebut yang sesungguhnya masih ada dan masih banyak dan masih berlimpah buat kita semua. Setuju? Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Thank you. Nah, jadi sama. Apalagi di saat pandemi kemarin ini, ya sesungguhnya sama seperti kayak tadi jalur emasnya bergeser, ya sometimes ada pergeseran ya dari cara orang mengambil keputusan, cara orang memilih
membeli properti dan seterusnya. Dan kita harus bisa stay relevant ya dan bisa tetap connect to the market sehingga kita bisa tetap mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik lagi. Nah, always be a student. Oke, nah di saat ini penting bagi kita untuk learn, unlearn, and relearn. Oke, semua bilang learn, unlearn, and relearn. Oke, artinya bukan harus dirubah total semuanya. Ini analogi yang paling gampang untuk saya bisa tunjukkan. Kalau Anda lihat ya, apa yang membuat Anda sampai hari ini, oke, menurut saya itu adalah pengalaman yang berharga. Oke, ada yang orang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Betul atau betul? Betul ya. Apa yang sudah Anda lalui selama bertahun-tahun itu menjadi sebuah guru yang baik. Tapi hati-hati dengan pengalaman. Karena just like two coins, ada dua side. Pengalaman bisa menjadi guru yang terbaik, tapi pengalaman bisa juga menjadi penghambat terbesar dalam kesuksesan. Karena biasanya kita, dulu juga gitu kok caranya. Dulu juga seperti itu. Ya, karena kita berpegang dengan pengalaman, akhirnya kita tidak mau berubah. Hati-hati, pengalaman bisa jadi penghambat terbesar untuk mencapai kesuksesan. Oke, bukan berarti kita mengignore segalanya. Keep yang udah baik, tapi kita mau tetap adjust supaya kita bisa tetap relevan. Nah, jadi kalau kayak saya lihat nih gambarnya, 4 komponennya masih ada, masih sama. Hanya saja sekarang wujudnya harus dirubah dengan versi yang lebih berbeda. Artinya beberapa skill, beberapa value, beberapa cara Anda meng-approach, mungkin itu adalah cara yang baik. Hanya saja sekarang bukan berarti harus dirombak total dan cari cara baru, ya, tapi bagaimana itu bisa di-adjust sedikit sehingga bisa menjadi bentuk versi yang berbeda dari sebelumnya. Tapi intinya, esensinya masih tetap sama. Karena bagi saya, karena saya dulu juga bergerak di bidang sales ya, dan sales itu menjadi makanan dan tempaan hidup saya sampai hari ini. Karena menurut saya untuk bisa sukses di dalam sales itu basicnya itu akan selalu sama. Mau jual apapun, dimanapun, zaman manapun, dimanapun itu pasti selalu sama. Prospecting, cara kita presentingnya seperti apa, penawarannya seperti apa, positioningnya seperti apa, prinsipnya pasti masih sama. Hanya saja sekarang aplikasinya dan penerapannya seperti apa. Nah, itu yang harus dibedakan supaya kita bisa tetap stay relevant dan mendapatkan hasil yang optimum dan maksimum. Oke. Nah, jadi ini tetap harus terus mau belajar dalam menjalani prosesnya. Oke, setuju? Oke, kalau gitu semuanya angkat 2 tangan tinggi-tinggi dan tepuk pundak teman kiri kanan dan bilang bro sis. Hidup itu jangan banyak protes. Tapi harus berproses. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Jadi jangan banyak protes tapi harus berproses. Oke? Nah, dan terus mengupgrade skillnya. Nah, makanya saya setuju banget ya kalau sekarang banyak yang bilang kecerdasan di abad 21 ini bukan lagi calistung, bukan lagi membaca, menulis dan berhitung. Zaman dulu semua tentang calistung, orang yang bisa membaca, menulis dan berhitung dengan benar dan baik itu akan membuka potensi diri. Tapi sekarang bukan lagi calistung, tapi kemampuan untuk bisa learn, unlearn, and relearn. Belajar menyerap, tapi tetap membuka diri untuk bisa mempreteli lagi apa yang sudah dipelajari, ya, dan memodifikasinya menjadi hal yang lebih relevan dengan keadaan saat ini. Nah, itu yang menjadi terutama. Oke. Nah, balik lagi ya. Ternyata ceritanya, masih ingat si tukang loak ini? Masih ingat? Masih ya, yang udah gak jadi tukang loak ya. Nah, ternyata ceritanya ada kelanjutannya. Oke, nah penasaran pengen tahu cerita kelanjutannya? Bisa saya lanjutkan? Oke, kalau gitu semuanya tanya, kelanjutannya apa Miss Ferry? Thank you. Oke, nah jadi si tukang loak ini seneng banget karena hidupnya berubah total, dia jadi kaya raya, dia jadi pemilik tambang emas. Dan dia berterima kasih, jadi dia orang yang sangat grateful. Nah, jadi yang terjadi adalah dia berterima kasih sama si Darby, jadi dia menuliskan surat. Jadi dia nulis surat dan dia bilang, terima kasih ya karena kamu hidup saya berubah. Karena ternyata tambang yang kamu tinggalkan masih ada emasnya. Dia tulis surat, dia terima kasih, dia kasih fotonya dan dia kirim ke Darby, diterima dan dibaca oleh si Darby. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda si Darby menerima surat seperti itu dan membaca, mengetahui bahwa tambang emas yang dia temukan
dan dia tinggalkan ternyata masih ada emasnya dan orang lain yang menikmati kesuksesannya, kira-kira gimana perasaannya Anda? Wah, waduh, ngejelap ya. Oke. Rasanya lebih menyakitkan ya. Oke. Kadang hidup itu seperti itu ya. Kalau kita gagal, ya sakit sih. Tapi kalau kita gagal, ngelihat orang lain sukses, waduh itu rasanya lebih menderita dan rasa sakitnya bisa berkali-kali lipat. Betul atau betul? Betul ya. Oke. Makanya zaman sekarang katanya jangan sampai SOS. Anda tahu apa SOS? Senang ngeliat orang susah, sama susah ngeliat orang senang. Nah, oke. Jadi biasa sebagai manusia kadang memang seperti itu ya. Gagal sendiri udah sakit, tapi kalau kita gagal ngeliat orang lain sukses, wah sakitnya berkali-kali lipat. Nah, jujur namanya juga manusia, itu juga yang dirasakan sama si Darby. Begitu dia baca, dia ngeliat, tentu saja dia kecewa, tentu saja dia shock. Astaga, ternyata. Oke. Nah, tapi menariknya, si Darby ini sesungguhnya memang dia punya attitude yang sangat baik. Karena ingat ya tadi saya bilang, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap ABC. Masih ingat perangkap ABC? Apa yang pertama? Angry, marah. Apa yang kedua? Blaming. Wah salah ini, salah itu, semua disalahkan. Dan yang C-nya apa? Complaining. Oke. Nah, kalau kita terjebak dalam perasaan itu, maka kita akan selalu stuck berada di dalam keadaan itu selamanya. Sesungguhnya rasa kecewa atau rasa marah itu sesuatu yang netral, tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Kalau rasa marah dan kecewa itu kita limpahkan ke belakang, artinya wah coba aja kalau dulu saya nggak berhenti, andaikan dulu saya kayak gini ya. Nah itu yang salah, kenapa? Karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah dan melakukan sesuatu, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya rasa kecewa dan kesalnya itu kita bawa ke masa lalu, itu yang membawa kita menjadi frustrasi dan depresi. Karena kita nggak bisa melakukan apapun juga. Kita nggak bisa ngubah, kita nggak bisa kembali, ya kan yang ada hanya penyesalan. Nah tapi kalau rasa ketidaksukaannya itu, rasa kecewanya itu kita tunjukkan, kita arahkan ke sesuatu yang ada di masa depan, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Nah jadi itulah yang dilakukan oleh si Darby. Dia tidak terjebak kepada ABC yang angry, blaming, and complaining terhadap masa lalu. Oke, tapi dia gunakan rasa ketidakpuasan dan rasa ketidakbaikannya itu menjadi pemicu dan pemacut dia supaya dia bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Jadi dia bilang, I stop 3 feet, saya menyesal ya. I stop 3 feet from the goal. Saya berhenti terlalu cepat, hanya beda 3 langkah. Akhirnya saya kehilangan kesempatan itu. Tapi saya belajar, mulai hari ini saya nggak akan berhenti menyerah begitu saja terlalu cepat. Dia terlalu menyerah begitu cepat. Nah pada saat itu sesungguhnya Darby itu sedang bekerja menjadi seorang sales. Jadi sedang bekerja sebagai insurance sales yang menjual produk asuransi. Ya, nah jadi dia bilang pokoknya saya nggak akan menyerah sampai orang bilang no, saya tetap menyerah, tidak menyerah dan sampai mereka akhirnya bisa membeli. Nah jadi rasa kekecewaannya dia lampiaskan menjadi sebuah kegigihan untuk tidak mudah menyerah begitu saja. Oke, nah dan akhirnya dengan kegigihannya itu dia berhasil bukan hanya membayar hutang-hutangnya, tapi juga bahkan mendapatkan jutaan dolar. Dan akhirnya kesuksesannya, akhirnya pilihan hidupnya itulah yang membawa dia bisa mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Oke, nah apa yang saya ingin tunjukkan? Mungkin dia kehilangan tambang emas, tapi dia menggunakan kesempatan hari ini menjadi kesempatan emas yang berharga yang akhirnya bisa membawa dia ke dalam kesuksesannya. Everyone have a second chance. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu, mungkin dia tidak berhasil dari tambang emas itu. Tapi karena dia punya attitude yang baik, dia punya belief yang baik, dan dia mengambil choices, pilihan-pilihan yang baik dalam hidupnya, akhirnya kesempatan yang ada di tangannya itu pun bisa berubah menjadi kesempatan emas yang akhirnya bisa membawa kesuksesan dalam hidupnya. Nah, jadi hari ini saya ingin bilang, apapun yang terjadi gak ada gunanya menyesali, tapi lakukan yang terbaik hari ini. Karena hari ini Anda bisa melakukan sesuatu untuk bisa membawa Anda ke masa depan yang lebih baik lagi. Setuju? Oke, jadi tepuk tangan sekali lagi buat semuanya ya. Oke, jadi tetap sukses juga. Apapun pilihan hidupnya, sukses bisa ada di tangan kita kalau kita mengambil keputusan yang tepat untuk mengolah kesempatan itu menjadi kesuksesan. Nah, tapi ada S yang keempat. S yang keempat yang saya ingin bilang di sini adalah stamina. Oke, semua bilang stamina.
Kenapa stamina ini penting? Karena ini bukan hanya tentang kecepatan, hidup itu bukan hanya tentang lari sprint, wah siapa yang paling cepat, ya, tapi hidup itu adalah sebuah maraton. Kita hidup di berbagai musim dan kemampuan kita untuk bisa menjaga stamina kita, menjaga harapan kita, menjaga konsistensi kinerja kita, itu menjadi satu hal yang penting. Apalagi ketika kita berhadapan dengan prospek, apalagi kita berhadapan dengan setiap orang yang berbeda-beda dan punya kepribadian berbeda dan punya situasi yang berbeda setiap harinya. Saya selalu salut ketika bertemu dengan orang-orang lapangan seperti Anda ya. Kita sama-sama di sales and I know it's not easy. Tapi justru di saat itulah kesabaran dan kerendahan dan kebesaran hati kita diuji. Nah, berbicara tentang stamina, saya selalu percaya bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ada target yang harus dicapai, ada kendaraan yang kita naiki sekarang, oke? Keep doing and keep learning, itu rumusnya saya kalau tadi progress, keep doing, keep learning, keep doing, keep learning. Sampai kita sampai ke tujuan. Dan ini adalah perjalanannya dan jalannya adalah seperti ini. Betul atau betul? Salah, oke? Kok salah Miss Mary? Di mana salahnya? Oke. Tujuannya benar, perjalanannya benar, tapi yang salah adalah ini kan ekspektasinya jalannya akan mulus seperti ini. Tapi kita semua sudah tahu, kita semua orang berpengalaman, hidup tidak semudah itu Ferguson, betul atau betul? Betul ya, mana ada jalan semulus ini, apalagi di dalam penjualan gak mungkin jalan semulus ini. Yang ada adalah seperti ini realitanya, betul atau betul? Betul ya kan? Nah, kadang hidup itu terasa seperti tanjakan, yang membuat kita harus mengayuh lebih keras lagi. Kadang tiba-tiba kita terjemus, anjlok, ya kadang-kadang seperti beberapa omset kita atau penjualan kita, tiba-tiba zup, anjlok. Kadang-kadang kita merasa berada dalam sebuah situasi seperti di hutan belantara, tersesat, sometimes we feel lost. Ini saya berada di industri yang tepat gak ya? Ini gue bener gak ya masuk di properti? Ini bener gak sih gitu? Sometimes we are lost gitu. Seperti berada di hutan yang lebat. Kadang-kadang kita merasa seperti winter, dingin, winter is coming. Serasa begitu cold, serasa begitu dingin, susah banget untuk orang ngeluarin dana gitu. Kadang kita akan bertemu dengan orang-orang yang siap menerkam kita, seperti macan, bagaikan hiu yang diam-diam menerkam, membuat kita berdarah-darah, ada ular, ada tornado, ada badai. Dan seperti inilah realita yang ada dalam perjalanan hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda tahu ini adalah jalan yang harus Anda lalui untuk mencapai mimpi-mimpi dan target itu, kira-kira apa perasaan Anda begitu Anda melihat jalan yang harus Anda hadapi seperti ini? Rasanya gimana? Wah, jujur ya. Oke. Kadang belum ngejalani aja udah rasanya capek duluan ya. Aduh gila, harus ya gitu. Dan seringkali ini menjadi pertimbangan. Dan akhirnya kita pikir, worth it gak ya? Apakah ujungnya senikmat itu sampai saya harus melalui proses yang sesulit ini? Worth it gak sih? Dan akhirnya kadang-kadang ini yang membuat kita, udahlah segini aja deh. Gak usah mimpi tinggi-tinggi, gak usah punya ambisi tinggi-tinggi, gak usah punya ekspektasi. Karena katanya orang yang paling bahagia adalah orang yang gak punya ekspektasi dalam hidupnya. Karena kalau kita nggak punya ekspektasi, kita nggak akan kecewa. Betul atau betul? Oke. Nanti saya akan kasih pandangan saya. Oke. Nah, ini menarik. Oke. Karena kalau Anda sungguh-sungguh ingin sukses, Anda harus bisa menjaga stamina Anda. Melalui semua proses kehidupan yang tidak mudah. Berbagai musim yang pastinya bisa membuat kita terluka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat seorang Mary Riana bisa selalu optimis, semangat, dan mau menjalani prosesnya walaupun tidak mudah? Apa yang membuat seorang Mary Riana bisa selalu disiplin dan menjaga stamina itu? Sehingga sampai hari ini pun, walaupun hidup saya pun sudah jauh lebih baik-baik saja dibandingkan sebelumnya, tapi saya masih terus mau berproses dan menjalani musim-musim kehidupan yang pastinya penuh dengan banyak kejutan. Saya akan kasih tahu rahasianya. Pengen tahu rahasianya? Pengen ya. Nah, untuk bisa menjelaskan rahasia saya menjaga stamina saya,
Ada sebuah ilustrasi yang sengaja saya buat dan saya ingin bagikan kepada Anda. Semoga ilustrasi ini bisa lebih relevan sehingga Anda bisa lebih memaknainya. Nah, untuk itu saya akan kasih lihat sebuah foto dulu. Nah, ada yang tahu ini siapa? Hitler ya. Apa yang ada di bayangan Anda ketika Anda harus berhadapan dengan orang seperti ini? Kira-kira kalau si kumis ini ada di depan Anda, apa perasaan Anda? Wah, takut, serem, ini orang ganas, dia pembunuh, berdarah dingin gitu ya, galak, waduh. Pasti rasanya takut. Oke? Nah, saya akan menanyakan hal yang sama, tapi setelah video berikut ini. Oke, jadi perhatikan videonya baik-baik, amati, cermati, ikuti sampai akhir, lalu saya akan menanyakan kembali si kumis ini. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler. Der Treueste der Treuen. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Da ist er wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Fegelein. Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht. Sie bleiben doch, bitte. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Ja, glauben Sie deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Dönitz. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Nah, sekarang gimana rasanya ngeliat si kumis?
Ya, mungkin gak seseram yang dibayangkan sebelumnya. Oke, menarik karena ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada Anda, yaitu arti sebuah makna. Oke, video tadi sengaja saya tunjukkan kepada Anda bukan hanya sekedar hiburan, tapi ada pembelajaran berharga yang saya ingin Anda bisa sadari dan rasakan. Kalau Anda lihat video tadi, sesungguhnya keadaan itu adalah keadaan yang amat sangat genting. Itu lagi perang dan itu masalah hidup dan mati. Dan si Hitler itu sesungguhnya lagi marah-marah, kesal, dan itu suasana yang amat sangat menegangkan. Tapi kenapa Anda bisa tertawa? Kenapa Anda bisa tertawa terbahak-bahak dan tersenyum? Karena bukan gambarnya yang Anda lihat, tapi narasinya yang membuat Anda tersenyum, tertawa bahkan. Menarik bukan? Bagaimana kita memberi makna dari sebuah peristiwa, itulah yang bisa menentukan kita bahagia atau kita kecewa. Arti dari sebuah narasi. Begitu juga dengan hidup. Sesungguhnya gak penting apa yang terjadi, gak penting seperti apa gambarnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana narasi kita. Bagaimana kita menceritakan kejadian yang terjadi dan menimpa hidup kita. Setiap penolakan, setiap kesulitan, apakah kita memaknainya menjadi, waduh sebuah kesialan, hidup saya menderita, aduh kasihan banget deh, emang nasib gua dan seterusnya. Atau kita mau mengubah narasinya, bahwa sesungguhnya ini mungkin adalah kesempatan yang tertunda. Bahwa sesungguhnya kalau rencana yang kita buat tidak berjalan seperti yang kita harapkan, mungkin rencana Tuhan jauh lebih indah daripada kita bayangkan. Kalau kesempatan ini ditutup, mungkin itu bukan penolakan, tapi mungkin itu sebuah perlindungan atas sesuatu hal yang mungkin jauh lebih baik lagi yang sedang dipersiapkan di masa depan. Narasi dari apa yang terjadi itu menjadi bagian yang paling penting untuk bisa menjaga hati Anda, menjaga stamina, menjalani hari demi hari. Makna, itulah yang bisa mengubah hidup Anda. Dan kenapa saya ingin menunjukkan ini kepada Anda? Karena satu keputusan ini bisa mengubah hidup Anda. Ada dua orang, dua-duanya terjebak di dalam sebuah jurang. Dan dua-duanya berdoa dan berharap, ya Tuhan tolong keluarkan saya dari lubang ini. Tuhan tolong dengarkan doa saya dan keluarkan saya dari tempat ini. Mereka berdoa dan berharap dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada petir, jeger, menyambar pohon di atasnya. Dan pohon itu pun terbelah dan jatuh persis di lubang tempat mereka berada. Orang yang pertama melihat kejadian itu, mereka berpikir, astaga ya Tuhan, bukannya pertolongan yang kau berikan, tapi kesialan lagi dan lagi. Di manakah engkau ketika aku sungguh-sungguh berdoa? Bukannya nolong, malah kejatuhan lagi, kesialan lagi. Kenapa gak sekalian aja habisin hidup saya? Kecewa, victim mindset. Merasa dirinya adalah korban, orang paling menderita seluruh dunia. Tapi menariknya, kejadian yang persis sama jadi kepada orang yang ada di sebelahnya. Karena dia berprasangka baik, dia berpikir, wah begitu saya selesai berdoa, tiba-tiba ada petir, terus ada pohon jatuh persis di depan saya. Jangan-jangan ini jawaban atas doa saya. Karena dia berprasangka baik, dia mengucap yang baik, dia berperasaan baik, akhirnya dia melakukan yang baik. Dia mengolah potongan pohon itu menjadi sebuah tangga, dan akhirnya tangga itulah yang mengeluarkan dia dari lubang tersebut. Dua kejadian yang sama tapi hasilnya berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah respon dia terhadap kejadian tersebut. Yang satu victim mindset, yang satu victory mindset. Dan inilah pentingnya sebuah narasi. Apapun yang terjadi, tetap berprasangka baik, mengucap yang baik, berperasaan baik dan melakukan hal yang baik. Dan percaya hasilnya pasti akan baik. Kadang di hidup ini kita berkeluh kesah tentang yang namanya beban. Saya ingin menunjukkan gambar ini. Kalau tadi saya kasih tunjuk kepada Anda, ini adalah ekspektasinya. Dan ini adalah realitanya. Dan kalau Anda berhadapan dengan realitas seperti ini, jangan takut dan jangan berkeluh kesah. Hidup memang tidak mudah, tapi
jangan jadikan itu alasan untuk kita berkeluh kesah. Hidup memang tidak mudah, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita menyerah, apalagi tidak menyerah mencoba. Ketika Anda harus menjalani proses yang tidak mudah seperti ini, banyak orang mereka memaknainya salah. Mereka berpikir, ya udah deh gak apa-apa, biarkan saya menderita, gak apa-apa saya menderita. Hingga suatu hari saya sampai ke garis finish, baru saya akan bisa bersuka cita dan saya akan bisa bahagia. Kalau seperti itu cara Anda menjalani hidup dan pekerjaan Anda, terang aja gak bisa menjaga stamina. Karena siapa juga yang sanggup untuk hidup menderita setiap hari, setiap saat, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Cara saya menjaga stamina, saya mengubah narasinya. Bahagia itu jangan diletakkan di garis akhir. Tapi bahagia itu harusnya kita bawa setiap hari dalam perjalanan menuju garis akhir. Mencari sukacita di dalam kesulitan, mencari sukacita di dalam penolakan, mencari sukacita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Hingga suatu saat nanti kita bisa mencapai garis finish tadi. Dan inilah yang penting cara untuk menjaga stamina. Jangan pernah menunda untuk bahagia. Tapi sukacita dan bahagia itu kita bawa setiap hari dalam proses kita mencapai mimpi-mimpi dan garis akhir itu. Setuju? Oke, angkat dua tangan tinggi-tinggi. Tepuk pundak diri sendiri dan bilang, kamu berharga, kamu luar biasa, kamu layak untuk bahagia. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya ya. Thank you. Oke. Dan jangan takut dengan beban. Saya ingin tunjukin satu hal lagi. Ini true story. Terjadi di jalan tol China. Ya, jadi dalam sebuah jalan tol ada sebuah truk yang berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba tergelincir dan dia hampir masuk ke dalam jurang yang begitu dalam. Lihat, kalau dia nggak nyangkut di jembatan trotoar ini, pasti hidupnya akan habis. Tapi apa yang membuat truk ini nyangkut dan akhirnya nggak ngejeblos ke dalam? Karena beban yang dia bawa. Beban itulah yang akhirnya memberatkan dia dan membuat dia nggak nyungsep masuk ke jurang. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu ini beban atau berkat? Kadang kita mensalahartikan sesuatu yang kita bawa dalam hidup ini. Istri itu bukan beban, mertua itu bukan beban, anak itu bukan beban, pekerjaan itu bukan beban. Tapi mungkin itu adalah sebuah berkat yang dititipkan dan dipercayakan di tangan kita. Yang kalau kita mengolahnya dengan baik, itu akan menjadi berkat yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Jadi, jangan mensalahartikan setiap kali kesempatan yang ada di tangan Anda hari ini, itu adalah kesempatan yang sangat-sangat baik untuk menjadikan hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Jaga ucapan, berprasangka baik, mengucap yang baik, berperasaan baik, dan tetap lakukan yang terbaik, hasil akhirnya pasti akan baik. Setuju? Oke, jadi tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah semuanya ya. Jadi, itu cara seorang Mary Riana menjaga stamina dalam perjalanan hidupnya. 4 sudah saya bagikan, memulai, start, melaju dengan cepat, speed, belajar dan mengasah keterampilan, skill, dan menjaga stamina, menjaga hati. Masih ada yang terakhir, S yang terakhir adalah sinergi. Oke, semua bilang sinergi. Sinergi ya, zaman sekarang bukan lagi zamannya kompetisi, tapi zaman sekarang zamannya kolaborasi. Dan bagaimana kita bisa bersinergi untuk bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi. Satu video terakhir yang ingin saya putarkan, ya sebelum saya masuk ke conclusion. Kita lihat dulu video berikut ini. A far-off place where a hero's welcome would be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, "This is where I'm meant to be. I'll be there someday."
I can be strong. I know every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be right where I belong. I'm an unknown road to embrace my fate. Oh, that road may wander, will lead you. And the 1,000 years would be worth the wait. It might take a lifetime, but somehow I'll see it through. And I won't look back. I can go the distance, and I'll stay on track. No, I won't accept defeat. It's an uphill slope, but I won't lose hope. Till I go the distance, and my journey is complete. But to look beyond the glory is the hardest part. Our hero's strength and mountain are his like a shooting star. I will go the distance. I will search the world. I will face it all. I don't care how far. I can go the distance till I find my hero's welcome waiting. I will search for a world. I will face its harms till I find my hero's welcome waiting in your Oke. Together has power. Bersama punya kekuatan. Bersama kita sudah melangkah sampai hari ini di detik ini. Bersama kita jalan lebih cepat lagi, melangkah lebih jauh lagi. Bersama kita asah keterampilan. Itulah alasan kenapa kita semua di sini. Bukan hanya berkompetisi, tapi berkolaborasi untuk menjadi lebih baik lagi. Bersama kita jaga hati, jaga ucapan, jaga stamina. Supaya kita bisa mengakhiri tahun 2024 ini dengan kesuksesan yang bisa kita banggakan. Dan bersama kita akan bersinergi. Di saat sulit, disitulah kita harus solid. Bersama kita pasti bisa. Katakan bersama-sama, saya pasti bisa. Dan sekarang saya ingin mengajak semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Semuanya bisa bangkit berdiri dan katakan ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama setelah saya. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa. Untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti
pasti bisa. Saya pasti bisa. Terakhir, saya pasti bisa. Oke, tepuk tangan sekali yang paling meriah buat semuanya. Sukses terus dan kesuksesan ada di tangan Anda. Saya Mary Riana pamit undur diri. Sukses selalu buat Anda semua. God bless you all. Thank you. Mary Riana, luar biasa ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, Miss Mary, Yes. tadi saya dengar katanya Miss Mary punya hadiah untuk Bapak dan Ibu sekalian, betul nggak sih? Oh, oke. Yes, ada satu tambahan ya. Jadi pertama-tama terima kasih dulu sekali lagi buat Pak Darius yang sudah hadir di sini juga yang sudah mengundang ya, dan Pak Wasudewan juga yang ada di sini. Ya, thank you. Nah, dan hari ini thank you semua udah hadir. Nah, makanya ada satu hadiah, yaitu sesungguhnya tadi ada sebuah buku yang ingin saya bagikan untuk Anda semua gratis. Ya, siapa di sini pengen bukunya? Wah, kalau gratis aja pengen ya. Oke, thank you. Nah, cara mendapatkannya gampang karena semuanya serba digital. Jadi sekarang bukunya juga dalam format digital ya. Nah, jadi ini bisa didapatkan, caranya gampang banget. Tinggal download aja, ada di aplikasi Mary Riana. Ini ada dalam bentuk di App Store atau enggak di Google Play. Ya, nanti bukunya di situ ada juga video-video inspirasi dan juga beberapa buku e-book lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Ini gratis, tidak dipungut apapun. Jangan hanya di-download tapi dibaca dan dipraktekkan ya. Bisa? Bisa. Thank you. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat semua yang hadir di sini. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. Miss Mary, mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, boleh dong kita berfoto bersama Oh, oke. dengan Siap. seluruh agent properti yang hadir hari ini. Kami mengundang Boleh. Miss Mary untuk menuju ke tengah mungkin Miss Mary. Tengah? Ya. Oke, siap. Tepuk tangannya dong sekali lagi untuk Mary Riana. Thank you. Kita selfie sama-sama. Oke. Thank you. Oke, nah kami mengundang seluruh teman-teman agent properti untuk berdiri. Kita akan berfoto bersama, akan wifi ya dengan Miss Mary Riana. Yes. Kami persilakan Miss Mary untuk bergabung dengan jajaran manajemen juga dari Rumah 123. Luar biasa, sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk Mary Riana. Silakan Bapak dan Ibu sekalian bersiap-siap untuk berfoto bersama. Boleh? Thank you. Sama-sama. Kita menuju ke, Di mana? Di ya ini dia. Boleh maju lagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin mau bergabung, silakan. Ayo, mendekat. Yuk. Oke, semuanya sudah siap? Semuanya siap ya? Mungkin kami mengundang jajaran manajemen dari Rumah 123, boleh menuju ke area depan? Mana? Oke, sudah siap? Oh. Oke, semuanya siap ya? 3, 2, 1. Boleh sekali lagi semuanya, 3, 2, 1. Lebih heboh lagi, 3, 2, 1. tes dulu. Yeay. Pasti bisa. Indonesia. Pasti bisa. Pasti bisa. Hey, thank you. Terima kasih Miss Mary. Sukses selalu. Kami persilahkan untuk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera melanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk itu mohon kembali ke tempat duduknya masing-masing karena berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan para pemenang untuk kategori Special Recognition ya. Baik hadirin sekalian, luar biasa ya memang pesona dari Miss Mary Riana. Terima kasih banyak Miss Mary, luar biasa. Dan tentunya kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk kembali ke tempat duduknya. Karena berikutnya akan ada tentunya kategori selanjutnya, yaitu kategori Recognition Award. Terima kasih Miss Mary, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Luar biasa ya, hari ini sudah mendapatkan insight dan juga inspirasi dari Mary Riana yang hari ini sharing bersama kita semua. Tentunya semoga Bapak dan Ibu sekalian di sini semuanya bisa mendapatkan insight yang luar biasa ya dari sesi barusan ya. Sudah kita dengarkan sesi Start Strong, Finish Stronger.
Dan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, Rumah 123 juga memberikan apresiasi ya. Untuk kategori berikutnya, untuk itu kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian kembali ke tempat duduknya dan menyaksikan penerimaan penghargaan selanjutnya. Kami mohon bersiap-siap tentunya. Kita akan menuju ke sesi awarding yang kelima, yaitu Recognition Awards. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain kategori yang tadi sudah kita sampaikan, Best Performing Agent dan juga Best Performing Agency, Rumah 123 juga memberikan apresiasi terhadap kantor agent terbaik di tanah air dalam kategori Recognition Award. Dan kita akan menuju ke kategori pertama, yaitu Best in Customer Experience Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best in Customer Experience Agency adalah Era Peak Green Lake City. Selamat kami ucapkan kepada pemenang Era Peak Green Lake City. Kami mengundang Bapak Uwas Sudewan selaku CEO 99 Group Indonesia untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada penerima penghargaan Best in Customer Experience Agency. Tentunya kami mengundang pemenang dalam kategori ini yaitu Era Peak Green Lake City. Untuk menerima penghargaan langsung diberikan oleh Bapak Uwas Sudewan selaku CEO 99 Group Indonesia. Selamat dan kami persilahkan untuk berfoto bersama. Congratulations dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Bapak Wasu mohon tetap bersama kami karena kita akan menyaksikan penghargaan berikutnya yaitu Best Service Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Service Agency adalah Eagle Tree. Congratulations untuk Eagle Tree. Kami mengundang perwakilan dari Eagle Tree untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Sekali lagi selamat kepada Eagle Tree. Dan tentunya pada kesempatan kali ini penghargaan akan diberikan kembali oleh Bapak Uwas Sudewan. Tentunya selaku CEO 99 Group Indonesia. Selamat kepada Eagle Tree sebagai Best Service Agency untuk kategori Recognition Awards. Baik, terima kasih banyak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya dan tentunya Bapak Uwas Sudewan kami persilahkan juga kembali. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama saksikan inilah dia pemenang Recognition Awards kategori Best Producer Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Producer Agency adalah Ray White Prestige. Congratulations untuk Ray White Prestige. Kami mengundang perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya untuk menyerahkan hadiah ini kami mengundang Bapak Faisal Abdullah untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada pemenang Recognition Award Best Producer Agency yaitu Ray White Prestige. Selamat kepada Ray White Prestige sebagai Best Producer Agency dalam ajang Rumah 123 Agent Awards 2024. Sekali lagi mengucapkan selamat dan terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Kepada Bapak Faisal mohon tetap berkenan bersama kami karena berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan inilah dia Best Recognition Awards untuk Best Innovation Agency.
Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Innovation Agency adalah Boston, Pantai Indah Kapuk 2. Congratulations untuk Boston, Pantai Indah Kapuk 2. Selamat, kami mengundang perwakilan dari Boston, Pantai Indah Kapuk 2 untuk menerima penghargaan. Silakan kepada Boston, Pantai Indah Kapuk 2. Kembali kami mohon berkenan Bapak Faisal Abdullah untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada winner special recognition ya untuk Best Innovation Agency. Inilah dia pemenang Recognition Awards Best Innovation Agency Boston Pantai Indah Kapuk 2. Selamat, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Terima kasih juga Pak Faisal. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan inilah dia kategori Recognition Awards Best Tech Savvy Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Tech Savvy Agency adalah Atlantis Realty. Congratulations untuk Atlantis Realty. Kami mengundang perwakilan dari Atlantis Realty untuk dapat naik ke atas panggung. And to present the award, we would like to invite Bapak Darius Chang as CEO 99 Group to come to the stage and present the award for our winner. Recognition Awards Best Tech Savvy Agency. Kami mengundang tentunya Atlantis Realty. Perwakilan dari Atlantis Realty untuk dapat menerima penghargaan sebagai Best Tech Savvy Agency. Selamat kepada Atlantis Realty dan tentunya hadiah ini. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Bapak Darius Chang selaku CEO 99 Group. Selamat, terima kasih kami ucapkan kepada Atlantis Realty. To Bapak Darius, please remain on the stage. We are going to move to proceed to the next awards. Dan kita akan segera menyaksikan inilah dia Recognition Awards untuk kategori Best Residential Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Residential Agency adalah Era Gading. Congratulations untuk Era Gading. Kami mengundang perwakilan dari Era Gading untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Best Residential Agency. Dan tentunya penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Bapak Darius Chang selaku CEO 99 Group. Kami persilahkan. Congratulations, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih dan selamat kepada Era Gading. Kami persilahkan untuk kembali. Bapak Darius, please bear with us for a moment. We still have another awards. Kita akan menuju ke kategori berikutnya yaitu Recognition Awards Client Choice Awards. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Client Choice Award adalah Interpro Property.
Congratulations untuk Interpro Property. Kami mengundang pemenang untuk kategori Client Choice Award untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Selamat kami ucapkan. Dan penghargaan ini akan diberikan langsung tentunya oleh Bapak Darius Cheng selaku CEO 99 Group. Congratulations. Kami persilahkan untuk dapat menuju ke tempatnya kembali. Thank you very much Bapak Darius. You may also return to your seat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita akan bersama-sama saksikan inilah dia pemenang Recognition Awards kategori Best Property Presentation Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Property Presentation Agency adalah Rumahbaru.co, teman cari rumah baru. Congratulations untuk Rumahbaru.co, teman cari rumah baru. Kami mengundang tentunya perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mengundang untuk memberikan penghargaan Bapak Eki Yusuf Aditya selaku General Manager Agent Business Rumah 123. Kami mengundang perwakilan dari Rumahbaru.co, teman cari rumah baru, sebagai Best Property Presentation Agency. Penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Bapak Eki Yusuf Aditya. Silakan. Selamat kepada Rumahbaru.co, congratulations. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Bapak Eki, mohon tetap berada di atas panggung. Kita akan menuju ke kategori berikutnya yaitu Recognition Awards Best Collaborative Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Collaborative Agency adalah Lot Property Pantai Indah Kapuk. Congratulations untuk Lot Property Pantai Indah Kapuk. Kami mengundang perwakilan dari Lot Property Pantai Indah Kapuk untuk menerima penghargaan Best Collaborative Agency. Penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Bapak Eki Yusuf Aditya. Kami persilahkan. Congratulations to Lot Property Pantai Indah Kapuk. Selamat, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Pak Eki mohon tetap berkenan bersama kami karena berikutnya kita akan menyaksikan inilah dia Recognition Awards untuk Best Commercial Property Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Commercial Property Agency adalah Tunas Realty. Selamat kepada Tunas Realty. Sebagai Best Commercial Property Agency, kami mengundang perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Selamat kepada Tunas Realty sebagai Best Commercial Property Agency. Kami mohon berkenan Bapak Eki Yusuf Aditya untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada pemenang kita. Congratulations to Tunas Realty. Terima kasih dan kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Bapak Eki terima kasih banyak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian kita akan bersama-sama menyaksikan inilah dia pemenang Recognition Awards kategori Best Rookie Agency.
Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Rookie Agency adalah Infinite Estate. Congratulations, dan kami mengundang Infinite Estate untuk dapat menerima penghargaan, dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan ini kami mengundang Bapak Barat Buksani selaku Senior Vice President Marketing Rumah 123 untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada Infinite Estate. Congratulations, dan kami persilakan Pak Barat untuk dapat menyerahkan penghargaan ini. Terima kasih dan selamat. Luar biasa Pak Barat, mohon tetap berkenan bersama kami Pak. Kita menuju ke penghargaan berikutnya yaitu Best Client Retention Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Client Retention Agency adalah Satra Realty. Congratulations to Satra Realty. Kami mengundang perwakilan dari Satra Realty untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Silakan. Satra Realty sebagai Best Client Retention Agency. Luar biasa, dan tentunya kembali kami mohon berkenan Bapak Barat Buksani selaku Senior Vice President Marketing Rumah 123 untuk menyerahkan penghargaan kepada Satra Realty as the Best Client Retention Agency. Congratulations, dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak. Pak Barat mohon tetap berkenan bersama kami. Karena berikutnya kita akan segera menyaksikan, inilah dia Recognition Awards kategori Best Investment Property Agency. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Investment Property Agency adalah Gading Pro Pantai Indah Kapuk. Congratulations to Gading Pro Pantai Indah Kapuk. Kami mengundang perwakilan dari Gading Pro Pantai Indah Kapuk untuk dapat naik ke atas panggung. Selamat. Inilah dia Gading Pro Pantai Indah Kapuk sebagai Best Investment Property Agency. Tentunya kami mohon berkenan Bapak Barat Buksani untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Recognition Awards Best Investment Property Agency Gading Pro Pantai Indah Kapuk. Selamat kepada pemenang. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Pak Barat, thank you so much. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya 2 kategori spesial yang akan segera kita tahu siapakah pemenangnya. Namun tentunya sebelum itu kita akan memenuhi janji kita untuk door prize ya. Akan ada 4 hadiah menarik, yaitu ada Xiaomi Vacuum Cleaner, logam mulia, Smart TV dan juga iPhone 15. Untuk itu kami mengundang Bapak Faisal Abdullah selaku Senior Vice President Rumah 123 untuk membantu kami mengundi siapakah pemenang door prize di kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, syaratnya mudah sekali. Yang namanya nanti dipanggil oleh saya dan Pak Faisal, kita akan sebutkan namanya 3 kali. Kalau 3 kali pemanggilan tidak ada atau tidak hadir, tidak angkat tangan, maka dianggap hangus. Setuju? Jadi syaratnya pemenangnya harus ada di ruangan ini. Pak Faisal, kita mengundi pemenang pertama untuk 1 unit vacuum cleaner Xiaomi. Silakan Pak. Oke, kita sudah mendapatkan 1 nama. Silakan Pak, Bapak mau bacakan Pak, ini dia pemenang Xiaomi Vacuum Cleaner panggilan pertama.
Ibu Yanti Lisa, Era Fiesta BSD. Hadir? Congratulations! Kami ucapkan selamat kepada Ibu Yanti Lisa dari Era Fiesta BSD. Sudah hadir Pak, kita mengundang nama yang kedua. Silakan untuk pemenang logam mulia. Wow, menarik sekali. Ini luar biasa ya, agent kita masih pada lengkap. Tepuk tangannya dulu dong untuk kita semua dong. Luar biasa, kita panggilan pertama untuk pemenang logam mulia, silakan Pak. Pak Surya Wong, Infinite Estate. Hadir, luar biasa ya. Pemenang. Masih ada semua ternyata, sangat mudah sekali ya. Kita menuju ke pemenang ketiga, yaitu untuk Smart TV. Silakan Pak. Panggilan pertama untuk pemenang Smart TV, inilah dia. Dari The Homes, Doan TM. Doan TM, apakah masih hadir? Panggilan kedua untuk Doan TM. Ada hadir, congratulations Doan TM. Betul ya Pak? Betul, wow sangat mudah ya Pak ya, karena agent kita masih pada lengkap. Dan sebentar Pak, kita mau mengundi iPhone 15 ya Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu untuk berdoa. Bapak mau berdoa dulu mungkin Pak sebelum ngambil ya. Mungkin kita aduk lagi Pak, supaya wah ada yang jatuh. Dikembalikan lagi ya. Pak Faisal telah menentukan ya Pak ya, untuk 1 unit iPhone 15, inilah dia panggilan pertama. Pak Sumardi, Gading Pro. Sumardi Gading Pro, mana orangnya? Coba dianterin Bu ke depan sini Bu orangnya. Pak betul Pak, iPhone 15 Pak. Congratulations, kita menemukan inilah dia keempat pemenang kita. Selamat, kami persilakan untuk bergabung. Dan Pak Faisal silakan Pak menyerahkan keempat hadiah door prize untuk 4 orang yang beruntung. Yang pertama kita mulai dari hadiah yang pertama. Hadiah yang pertama ini sudah ya, vacuum cleaner Xiaomi. Silakan. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mengetahui ya siapakah pemenang untuk kategori berikutnya. Jangan kemana-mana Bapak dan Ibu sekalian, karena sesaat lagi kita akan mengetahui best of the best dalam acara Rumah 123 Agent Awards 2024. Congratulations untuk pemenang logam mulia, dan tentunya berikutnya pemenang Smart TV 43 inch. Dan selanjutnya pemenang kita 1 unit iPhone 15. Cek KTP dulu ya. Bapak bener gak ID cardnya bener tadi ya? Congratulations. Boleh dong tepuk tangan semua untuk pemenang kita yang beruntung. Terima kasih banyak Pak Faisal. Boleh berfoto bersama dulu Pak. Silakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mengetahui kategori Special Awards yang ditunjukkan untuk kantor agent dengan pencapaian luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, masih ada kategori yang tidak kalah menarik. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita akan segera mengetahui inilah dia puncak kemeriahan Rumah 123 Agent Awards 2024 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan memasuki kategori penghargaan Special Awards yang ditujukan untuk kantor agent dengan pencapaian luar biasa selama 2024 ini. Mari kita simak pemenangnya. Kategori Best Performing Agency National Level. Nominasinya adalah Ray White Sumarekon Bekasi,
Mitra Properti Sentul, Ray White Cinere, Era Graha, Gading Pro Gading Serpong, Infinite Estate, Best Property Jakarta, Ray White Tomang, Remax Premier, Discovery Property Bandung, Konik Property Surabaya, Xavier Marks Premier Malang, Wastu, Era Irea Solo, Redland, Discovery Property Bali, dan pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Performing Agency National Level adalah Gading Pro Gading Serpong. Selamat kami ucapkan kepada Gading Pro Gading Serpong. Kami mengundang perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung. Bapak dan Ibu sekalian jangan kemana-mana, terutama bagi para pemenang, karena nanti di akhir acara kita akan mengundang seluruh pemenang dari seluruh kategori untuk berfoto bersama. Untuk itu jangan kemana-mana. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan ini kami juga turut mengundang naik ke atas panggung Bapak Barat Buksani selaku Senior Vice President Marketing Rumah 123 untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Gading Pro Gading Serpong selaku Best Performing Agency National Level. Congratulations, mana tepuk tangannya untuk Gading Pro Gading Serpong. Terima kasih, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Pak Barat mohon tetap stay di atas panggung, Pak. Ya, inilah dia Gading Pro Gading Serpong, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Luar biasa, dan kita akan segera melihat kategori berikutnya yaitu Special Awards Best Brand Growth. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best Brand Growth adalah Gading Pro. Selamat kepada Gading Pro, kami mengundang perwakilan dari Gading Pro untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Congratulations untuk Gading Pro. Selamat kami ucapkan kepada Gading Pro sebagai Best Brand Growth Special Awards from Rumah 123 Agent Awards 2024. Selamat kami ucapkan dan terima kasih. Kami persilakan untuk congratulations Pak, terima kasih. Baik Pak Barat, terima kasih banyak. Kami persilakan kembali ke tempat duduknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rekan agent dan juga tamu undangan, akhirnya kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu, yaitu penghargaan yang dipersembahkan untuk agent dan kantor agent properti terbaik dari yang terbaik. Dan inilah dia pemenangnya. Kategori Best Performing Agent National Level. Nominasinya adalah Heritan, Ray White Sumarekon Bekasi, Susi Octavia, Mitra Properti Sentul, Rini Widyastuti, Ray White Cinere, Rahman, The Homes Tebet, Meriska Putri, Melody Property, Richard, Infinite Estate,
Luis Santoso, Era Prestige. Julianto Firman, Interpro Property. Victoria, Vipro Property. Dan pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024. Kategori Best Performing Agent National Level adalah Selamat Richard, Infinite Estate. Selamat luar biasa kepada Richard dari Infinite Estate sebagai Best Performing Agent National Level. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Richard. Dan to present this award, we would like to invite Bapak Darius Cheng, CEO of 99 Group, to come to the stage and present the award for our Best Performing Agent National Level. Richard from Infinite Estate. Congratulations. Selamat kami ucapkan kepada Richard. Luar biasa, terima kasih. Inilah dia. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Richard. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai puncak dari perayaan malam hari ini, Rumah 123 merayakan pencapaian terbaik dari kantor agen yang tak hanya memajukan industri properti di tanah air, tapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan inilah dia pemenangnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2024 kategori Best International Agency adalah Era. Selamat kepada Era, kami mengundang perwakilan dari Era untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami mengucapkan selamat kepada Era. Congratulations. Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini kita akan mengajak seluruh pemenang untuk berfoto bersama. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang Best International Agency, we would like to invite Bapak Wasudewan selaku CEO 99 Group Indonesia untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang Best International Agency. Congratulations untuk Era. Dan tentunya kami mengundang kembali our Best Performing Agent National Level, Pak Richard, untuk dapat bergabung dan berfoto bersama. Silakan. Boleh tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Best International Agency Era. Kami mengundang seluruh pemenang dari semua kategori untuk bersiap-siap, kita akan berfoto bersama. Ya, kami mengundang Pak Richard dan juga tentunya Era untuk berfoto. Ya. Oke, kita mohon izin untuk memandu berfoto bersama. Inilah dia pemenang kita untuk Best Performing Agent dan juga tentunya International Agency. Kita mohon menghitung ya, 3, 2, 1. Congratulations, tepuk tangan yang meriah untuk pemenang kita yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kami mengundang Bapak Wasudewan, Bapak Darius Cheng dan juga Bapak Faisal Abdullah untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto dengan para pemenang kita. Tentunya kami juga mengundang Bapak dan Ibu sekalian, para pemenang untuk bersiap-siap, kita akan berfoto bersama dengan seluruh pemenang Rumah 123 Agent Awards Jakarta 2024 dari seluruh kategori. Baik, saya mohon izin untuk memandu sesi foto bersama kali ini. Boleh silakan lihat ke kamera, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi, 3, 2, 1. Berikutnya kami mengundang seluruh pemenang dari seluruh kategori untuk bergabung berfoto bersama. Dan tentunya jajaran manajemen dari Rumah 123 kami mengundang untuk bergabung. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Boleh dibawa semua yang hadir,
kami mengundang seluruh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, perwakilan dari kantor agent, dan juga seluruh agent properti yang hadir, kami mengundang untuk naik ke atas panggung berfoto bersama. Bapak dan Ibu sekalian silakan mengambil posisi. Dan tentunya jajaran manajemen dari Rumah 123 dan 99 Group, kami juga mengundang untuk dapat bergabung. Kami mengundang seluruh tamu undangan, rekan-rekan agent, untuk dapat bergabung naik ke atas panggung dan berfoto dengan jajaran manajemen dari 99 Group dan juga tentunya Rumah 123 beserta dengan seluruh pemenang. Kami mengundang seluruh rekan-rekan agent yang masih hadir ya untuk bergabung. Kita meriahkan panggung Rumah 123 Agent Awards 2024. Bersama kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berfoto bersama untuk menutup kemeriahan acara hari ini. Baik, kami persilahkan, oke, boleh lihat ke kamera. Kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bergabung. Masih kami tunggu, silakan Bapak Ibu. Pastikan wajah Anda terlihat di kamera. Silakan mungkin boleh membuat 2 barisan ya Bapak Ibu ya. Silakan, oke. Bisa kita hitung ya, sudah bersiap-siap. Kami persilahkan. Bapak Ibu jika berkenan mungkin boleh dibagi menjadi 2 barisan. Bapak Ibu boleh mungkin ada yang di depan Bapak. Ya, terima kasih banyak, silakan bergabung. Bapak Ibu kami masih mengundang, silakan jika ingin bergabung. Kita sangat welcome ya untuk bersama-sama kita berfoto. Kita meriahkan tentunya panggung dari Rumah 123 Agent Awards 2024. Oke, sudah siap, nanti saya akan memandu sesi foto bersama. Saya akan hitung mundur ya, jadi siap-siap dan pastikan wajah Bapak dan Ibu sekalian ada di layar. Sudah siap? Semuanya siap-siap? Oke, saya mohon izin untuk menghitung mundur. Semuanya lihat ke kamera dalam hitungan. Sebentar, ada yang mau join lagi. Sudah siap ya? Dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Boleh foto sekali lagi, 3, 2, 1. Semuanya gaya bebas, lebih seru lagi, 3, 2, 1. Semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Boleh kita buat video ya, boleh kita buat video semuanya ya. Kalau saya bilang Rumah 123 Agent Awards 2024 luar biasa, tepuk tangan boleh ya? Oke kita latihan dulu ya. 1, sudah siap ya videonya? 1, 2, 3. Rumah 123 Agent Awards 2024. Ditutup dengan tepuk tangan, kurang kompak ya. Masih latihan gak apa-apa. Sekali lagi semangat. Oke, oh salah. Tagline-nya Rumah 123 Agent Awards 2024. Jawabnya pasti closing, tepuk tangan yang meriah. Setuju ya? Tapi harus kompak dan harus semangat ya. Siap? 3, 2, 1. Rumah 123 Agent Awards 2024. Yeay! Thank you very much. Thank you Bapak dan Ibu sekalian. Rekan-rekan agent yang luar biasa.
Dan dengan demikian tentunya berakhirlah kemeriahan Malam Puncak Rumah 123 Asian Awards 2024 Jakarta. Tentunya inilah momentum yang bersejarah bagi industri properti Indonesia setelah memulai perjalanan di kota Surabaya dan Malang, lalu kota Bandung hingga berakhir di kota Jakarta. Kita sama-sama menjadi saksi terpilihnya agent dan kantor agent terbaik dari yang terbaik hingga level nasional di Indonesia bahkan internasional. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Prestasi Anda adalah bukti kerja keras, dedikasi dan komitmen Anda untuk memberikan layanan terbaik dalam industri properti. Kami berharap tentunya penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas apa yang telah Anda capai, tetapi juga motivasi untuk terus berprestasi ke depannya. Akhir kata izinkan saya Rani Raj mewakili Rumah 123, 99 Group dan juga seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Rumah 123 Agent Award 2025. Terima kasih.